Ada banyak peristiwa belakangan ini yang menggambarkan seolah-olah perekonomian Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Selain terjadinya sejumlah kasus pemutusan hubungan kerja, melemahnya rupiah, satu di antara indikasi itu adalah menurunnya perputaran uang pada momentum Lebaran 2025 dibanding tahun lalu yang mencapai 157,3 triliun rupiah. Perputaran uang Lebaran kini berjumlah 137,9 triliun rupiah. Akibat berkurangnya pemudik, konsumsi di sektor pariwisata, transportasi, serta perdagangan di daerah pun melambat. Hal inilah yang dianggap sebagai pemicu melemahnya daya beli masyarakat. Center of Reform on Economics Indonesia, CORE, dalam analisisnya bertajuk Awas Anomali Konsumsi Jelang Lebaran 2025 menyebutkan, bila melemahnya daya beli masyarakat dibiarkan, ekonomi domestik bisa tergerus dan kualitas hidup masyarakat bakal turun. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kondisi fundamental perekonomian tanah air pasca Lebaran? Benarkah bakal lesu darah? Prediksi itu sah-sah saja, tapi mencemaskan ekonomi usai Lebaran bakal berat, di sela tekanan terhadap rupiah tentu saja berlebihan. Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartarto meyakini fundamental ekonomi Indonesia masih kuat, meski ada tekanan rupiah dari dolar Amerika Serikat. Ya, rupiah kan seperti biasa kan berfluktuasi, tetapi tentu kita lihat secara fundamental kuat. Kemudian juga kita lihat nanti secara jangka menengah dan panjang, kita punya ekspor juga bagus, kita punya cadangan devisa juga kuat, raca perdagangan bagus. Jadi dengan demikian fundamental kita bagus, plus kita kan sudah melaksanakan yang namanya devisa hasil ekspor. Jadi kita tidak tercorner ke depan. Sehingga dengan demikian nanti fundamental daripada devisa hasil ekspor juga akan memperkuat posisi rupiah. Bahkan tak ingin berlama-lama, pemerintah saat ini langsung tancap gas untuk menggodok APBN 2026 sebagai upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Jadi APBN 2026 sedang disiapkan bersama-sama, ya. Kalau dari Kementerian Bu, suku bunga akan didorong naik atau gimana Bu? Kalau dari highlight dari Pak Prabowo ada nggak sih untuk APBN? Ya, program-program yang penting tetap akan dijalankan dan oleh karena itu penganggarannya dibuat, ya. Oke ya. Pemerintahan Prabowo memang tak akan ambil resiko membiarkan negeri ini terjerembab ke dalam kubangan yang mempersulit masyarakat. Langkah strategis pemerintah sudah diatur sedemikian rupa agar perekonomian bangsa berada di jalur yang aman. Tengoklah sikap optimisme Prabowo ketika beberapa waktu lalu meresmikan pabrik pemurnian logam mulia di kawasan ekonomi kreatif Gresik, Jawa Timur. Prabowo percaya diri, negeri ini tetap dan akan baik-baik saja. Kita optimis ya, dan ini salah satu dari berapa puluh rencana KEK yang kita akan bangun. Nanti mungkin idealnya satu KEK di tiap provinsi. Jadi ujungnya kita mungkin harus punya 38 KEK. Ya, itu yang kita ingin ke arah sana. Saya kira nanti kita lihat semakin ke depan semakin baik, semakin kuat. Ya. Fundamental ekonomi kita kuat. Kalau di sana sini ada goncangan, itu goncangan dunia, tapi kita kuat, fundamental kita kuat. Alhamdulillah, kita lihat kurang seminggu Lebaran, ya. Saya kira harga-harga pangan, harga-harga sembako terkendali. Ya, kita sudah rencanakan yang baik. Men of our time.